Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Nugraha dari kelas 3B Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu inovasi besar dalam dunia finansial digital, yaitu Decentralized Finance atau yang biasa kita kenal sebagai DeFi. Kita akan fokus pada pemahaman konsep dasar, cara kerja, fitur utama, serta analisis terhadap salah satu platform DeFi sebagai contoh. Nah, DeFi ini adalah gebrakan besar karena menawarkan sistem keuangan tanpa bank, tanpa lembaga perantara, dan berjalan sepenuhnya di atas blockchain. Karena itu, DeFi menjadi salah satu teknologi yang sangat relevan untuk dipahami saat ini. Yang pertama yaitu pengertian DeFi. Jadi apa sih itu DeFi? DeFi adalah ekosistem layanan keuangan yang dibangun di atas teknologi blockchain, terutama jaringan seperti Ethereum, Polygon, Solana, dan lain sebagainya. Berbeda dengan sistem finansial tradisional yang bergantung pada bank, perusahaan fintech, atau lembaga otoritas tertentu, DeFi ini bersifat terdesentralisasi. Artinya, tidak ada pusat yang mengontrol dana, semua aturan dijalankan oleh smart contract atau kode otomatis, dan pengguna memiliki kendali penuh atas aset mereka. DeFi ini memungkinkan banyaknya layanan keuangan dilakukan secara langsung atau merata antara pengguna, seperti meminjam atau borrow, meminjamkan atau lend, menyimpan aset dan mendapatkan bunga, trading aset kripto, staking, dan hingga investasi pada protokol tertentu. Semua terjadi harus melalui bank, tanpa harus melalui bank atau lembaga keuangan. Nah, mengapa DeFi itu muncul? Ada beberapa alasan utama mengapa DeFi itu berkembang atau muncul. Yang pertama yaitu karena transparansi tinggi. Semua transaksi terekam di blockchain dan bisa dilihat oleh publik. Kemudian yang kedua yaitu tanpa perantara, di mana DeFi ini tidak ada bank atau broker, sehingga biaya transaksi dapat lebih rendah. Kemudian yang ketiga yaitu akses yang lebih luas. Siapapun dengan internet dapat mengakses layanan keuangan DeFi tanpa syarat yang rumit. Dan yang keempat yaitu otomatisasi dengan smart contract, di mana aturan dan proses keuangan berjalan otomatis tanpa campur tangan manusia. Dan yang kelima yaitu kepemilikan aset 100% di tangan pengguna. Tidak seperti bank yang memegang dana kita, di DeFi setiap orang memegang private key secara mandiri. Jadi dipastikan kepemilikan ini untuk diri kita sendiri gitu. Kemudian bagaimana sih cara kerja DeFi? Nah, untuk memahami cara kerja DeFi, kita perlu memahami cara kerja secara sederhana. Yang pertama, yaitu berbasis blockchain, di mana transaksi DeFi ini terjadi di jaringan blockchain, membuatnya aman dan transparan. Kemudian yang kedua, yaitu smart contract, di mana kontak digital ini otomatis yang mengatur aturan protokol. Contohnya seperti bunga, likuidasi, jaminan atau kolateral, dan distribusi reward. Jadi tidak ada tuh yang namanya pegawai bank. Jadi semua tugas itu dilakukan otomatis oleh kode. Nah, yang ketiga yaitu token kripto, di mana platform DeFi ini menggunakan token baik untuk pembayaran, governance, atau hadiah. Dan yang terakhir yaitu wallet atau dompet digital. Pengguna dapat mengakses DeFi menggunakan dompet seperti MetaMask atau Trust Wallet. Nah, kemudian layanan-layanan utama dalam DeFi yaitu yang pertama lending dan borrowing, di mana pengguna dapat meminjamkan aset untuk mendapatkan bunga atau meminjamkan dengan memberikan jaminan kripto. Dan yang kedua yaitu Decentralized Exchange atau DEX, seperti Uniswap atau PancakeSwap. Nah, pengguna ini dapat menukarkan token tanpa perantara. Selanjutnya ada liquidity vault, di mana pengguna dapat menyediakan likuiditas untuk DEX dan mendapatkan fee transaksi.
Kemudian ada yield farming, di mana strategi mengoptimalisasikan pendapatan dari berbagai protokol. Dan yang berikutnya yaitu staking, di mana ini mengunci aset kripto untuk mendukung jaringan blockchain dan mendapatkan reward. Nah, yang terakhir yaitu ada derivatif dan sintetik aset. Beberapa platform memungkinkan membuat aset sintesis yang mengikuti harga aset dunia nyata. Nah, sebagai contoh, maka kita akan menganalisis nih salah satu platform DeFi, yaitu Aave, dengan di mana Aave ini untuk memberikan gambaran yang konkret. Jadi kita lakukan analisis nih terhadap salah satu platform DeFi yang sangat populer, yaitu Aave tadi. Jadi apa itu Aave? Aave ini adalah protokol DeFi yang memungkinkan pengguna untuk meminjamkan dan meminjam aset kripto secara terdesentralisasi, di mana fitur utamanya yang pertama yaitu lending pool. Pengguna menyetor aset ke dalam pool dan mendapatkan bunga. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada borrowing dan kolateral. Dengan kolateral, di mana pengguna dapat meminjam aset dengan jaminan kripto dan dapat disimpan. Kemudian yang ketiga yaitu ada pledge loan, pinjaman tanpa jaminan yang harus dibayar dalam satu transaksi. Dan yang keempat yaitu stable dan variable rate, ya, di mana bunga ini bisa stabil atau berubah-ubah sesuai dengan pasaran. Dan keunggulannya sendiri Aave ini adalah yang pertama, sangat terdesentralisasi dan sudah diaudit berkali-kali. Kemudian yang kedua yaitu banyak jenis aset yang didukung. Yang ketiga, keamanan smart contract yang cukup tinggi dan likuiditas besar sehingga transaksi lebih stabil. Nah, di balik keunggulannya, tentu Aave ini memiliki resiko atau kelemahan nih, teman-teman. Jadi untuk semua platform ya, bukan hanya Aave ya, pastinya semua platform itu mempunyai keunggulan dan juga kelemahan. Nah, untuk kelemahan Aave sendiri dan resikonya, yang pertama yaitu resiko liquidation saat harga kolateral turun drastis. Kemudian yang kedua, transaksi di jaringan Ethereum bisa mahal saat gas fee tinggi. Dan yang terakhir yaitu tetap rentan terhadap bug smart contract meskipun sudah diaudit. Nah, untuk dampak Aave di ekosistem DeFi sendiri, yaitu Aave ini membentuk struktur baru dalam dunia pinjam meminjam aset digital. Modal ini memotong perantara seperti bank dan menjadikan aset keuangan lebih terbuka. Dan tentu untuk resiko dalam DeFi sendiri yaitu meskipun menarik ya teman-teman dari DeFi ini, tapi mempunyai risiko yang cukup signifikan nih. Yang pertama yaitu resiko smart contract, di mana bug atau eksploitasi dapat menyebabkan dana hilang. Dan yang kedua yaitu resiko pasar. Aset kripto yang sangat volatil, harga bisa turun dengan drastis. Dan yang berikutnya ada risiko likuidasi, di mana pengguna yang meminjam dengan kolateral berpotensi dilikuidasi saat harga jaminan turun. Dan yang keempat yaitu risiko platform palsu. Banyak nih scam-scam yang mengatasnamakan DeFi, padahal platform tersebut adalah platform palsu yang dapat menipu pengguna-pengguna yang awam dan baru atau pemula gitu. Kemudian yang terakhir yaitu resiko kurangnya regulasi. Karena sifatnya terdesentralisasi, jadi pelindungan bagi pengguna ini masih terbatas, teman-teman. Jadi masih diserahkan sepenuhnya kepada pengguna dan regulasinya itu kurang gitu. Kemudian kita bisa melihat nih masa depan dari DeFi ini. Karena DeFi ini memiliki potensi yang sangat besar, dikarenakan yang pertama yaitu menjadi alternatif sistem keuangan. Kesederhanaan, transparansi, dan efisien dapat membuat DeFi bersaing dengan bank tradisional. Yang kedua yaitu integrasi dengan dunia nyata, seperti stablecoin, aset sintesis, dan juga on-chain finance yang menghubungkan ekonomi digital dan ekonomi tradisional.
Kemudian yang ketiga yaitu ada interoperabilitas blockchain. Agak susah ya teman-teman menyebutnya. Nah, apa sih itu? Yaitu teknologi baru memungkinkan DeFi dapat berjalan lintas blockchain dengan lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu adopsi institusional, di mana beberapa lembaga keuangan global sudah mulai mempelajari model DeFi. Nah, potensi dari DeFi sendiri itu bukan hanya menggantikan sistem lama, tetapi membangun sistem baru yang lebih inklusif. Sebagai penutup, yaitu DeFi adalah inovasi besar yang membantu kita pada era baru finansial digital. Dengan model yang terbuka, transparan, dan tanpa perantara, DeFi menawarkan solusi yang lebih efisien daripada sistem tradisional, namun tetap membawa risiko yang perlu dipahami. Analisis kita terhadap platform seperti AP menunjukkan bahwa DeFi ini memiliki instrumen keuangan yang kompleks dan juga canggih, namun tetap dapat diakses oleh siapa saja. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat membuat teman-teman memahami ekosistem DeFi dan relevansinya dalam perkembangan teknologi finansial modern. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya Diti Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.